Guncangkan publik tanah air, Erick Thohir temui Ultras Garuda. Suasana berubah drastis. Penyesalan besar, janji mengejutkan hingga ancaman lengser. Ada apa sebenarnya di PSSI? Agar tidak penasaran, simak berita selengkapnya hanya di Go Viral ID. Drama di tubuh PSSI kembali memuncak dan kali ini gelombangnya jauh lebih besar dibandingkan kontroversi sebelumnya. Publik sepak bola nasional, para supporter garis keras, hingga para pengamat olahraga dibuat tercengang oleh kabar mengejutkan yang beredar cepat. Erick Thohir disebut-sebut hilaf dan rela memulangkan kembali Sintayong hanya demi mempertahankan posisinya di puncak kekuasaan federasi. Isu ini datang tiba-tiba tanpa aba-aba, namun langsung menyapu seluruh ruang diskusi sepak bola Indonesia. Media sosial mendidih, forum-forum pendukung Garuda pecah menjadi dua kubu. Dan di balik semua itu ada drama besar yang pelan-pelan mulai terkuak. Awal mula keributan ini muncul setelah rentetan hasil yang tak stabil dialami beberapa kelompok umur Timnas Indonesia mulai dari U17 hingga U23 yang kemudian memicu kekecewaan keras dari kelompok Ultras Garuda. Mereka merasa PSSI mulai kehilangan arah terutama setelah beberapa keputusan kontroversial terkait pelatih baru, perubahan blueprint pembinaan, hingga isu perombakan struktur departemen teknis. Ketidakpuasan ini kemudian memuncak dalam beberapa aksi protes kecil yang dilakukan di berbagai kota. Meski skalanya tidak sebesar protes revolusi PSSI beberapa tahun lalu, tekanan psikologisnya cukup kuat untuk mengguncangkan ritme kerja federasi. Dalam suasana yang memanas inilah rumor itu muncul, bahwa Erick Thohir yang selama ini dikenal tegas dan berprinsip, dikabarkan mulai goyah, bahkan sampai mempertimbangkan memulangkan kembali Sintayong hanya untuk meredam tekanan publik dan mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Bagi banyak orang, rumor ini terdengar mustahil pada awalnya. Erick bukan tipe yang mudah goyah, namun semakin hari semakin banyak potongan-potongan informasi yang masuk dan mulai menyusun mozaik cerita yang mengejutkan. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ada tekanan dari sponsor, ada tekanan dari kelompok supporter besar, bahkan ada dorongan dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam proyek jangka panjang sepak bola Indonesia. Kondisi inilah yang akhirnya membuat nama Sintayong kembali mencuat. Pelatih asal Korea Selatan itu memang memiliki rekam jejak menarik di mata publik Indonesia. Selain dianggap memberikan disiplin dan kedisiplinan dalam pola permainan Garuda, STY juga identik dengan harapan besar setelah keberhasilannya mengangkat performa timnas di beberapa ajang besar. Namun hubungannya dengan PSSI beberapa waktu belakangan disebut merenggang, terutama setelah beberapa keputusan teknis yang tidak sepenuhnya sejalan dengan visi federasi. Ketika STY akhirnya meninggalkan Indonesia, banyak supporter merasa kehilangan, meski sebagian lainnya menilai bahwa era baru memang diperlukan. Tetapi kini di tengah badai kritik yang mengarah ke PSSI, nama STY kembali menjadi senjata. Publik menuduh bahwa munculnya opsi kepulangannya bukan semata strategi teknis, melainkan langkah politis untuk menyelamatkan kursi Erick Thohir. Isu itu tampil berulang kali di media sosial. Erick mulai terdesak, STY dipulangkan demi membuat publik diam. Ini bukan soal sepak bola, ini soal kekuasaan. Tuduhan-tuduhan itu berseliweran dan semakin lama semakin menggulung. Di satu sisi, Erick tentu tak tinggal diam. Meski tidak secara terang-terangan membantah, beberapa kali ia menyampaikan pesan yang terdengar sangat diplomatis. Dalam beberapa wawancara, ia menegaskan bahwa PSSI tetap berada pada jalur pembangunan jangka panjang, bukan sekadar merespon tekanan publik. Namun kata-kata itu tidak cukup kuat untuk menghentikan spekulasi. Justru publik melihat sikap itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Kalau tidak benar, kenapa tidak dibantah langsung? Begitu kira-kira suara netizen. Situasi ini semakin pelik ketika beberapa pihak internal PSSI memberikan pernyataan yang bersifat ambigu. Ada yang mengatakan bahwa federasi memang sedang mempertimbangkan penyesuaian strategi pelatih. Ada yang menyebut bahwa evaluasi dilakukan untuk semua lini. Ada pula yang terang-terangan mengatakan belum ada rencana memulangkan siapapun. Namun justru karena tidak ada klarifikasi tegas, publik merasa semakin yakin bahwa ini bukan rumor biasa. Apalagi ketika foto pertemuan tertutup antara Erick dengan beberapa tokoh senior sepak bola beredar di internet. Banyak yang langsung berspekulasi, ini pasti ada hubungannya dengan STY.
Drama semakin membesar ketika kelompok Ultras Garuda yang sejak awal paling vokal mengunggah beberapa pesan keras di akun resmi mereka. Mereka menuduh PSSI sudah kehilangan arah, menuntut perubahan besar, dan bahkan menyerukan agar Erik bersikap lebih transparan. Bahkan ada seruan agar Erik mengambil langkah berani, baik mundur atau melakukan reformasi besar-besaran. Postingan itu viral hanya dalam hitungan menit. Komentar-komentar pedas bertebaran memicu debat panjang antara pendukung Erik dan para pengkritiknya. Pada titik inilah muncul kabar paling mengejutkan. Erik disebut telah hilaf, merasa bahwa beberapa keputusan sebelumnya terlalu terburu-buru, dan kini berusaha memperbaiki dengan memulangkan figur yang paling dipercaya publik, yaitu Sintayong. Kata khilaf ini menjadi kata kunci yang kemudian diolah oleh publik menjadi berbagai narasi liar. Ada yang mengatakan Erik menyesal telah melepaskan STY. Ada yang menyebut Erik ingin mengembalikan stabilitas. Ada pula yang berpendapat bahwa langkah itu hanyalah strategi politik jangka pendek. Narasi publik yang penuh emosi ini membesar seiring viralnya screenshot percakapan, potongan video, dan klaim dari berbagai akun analis sepak bola. Bahkan beberapa YouTuber olahraga mulai membuat konten yang menguatkan rumor. STY siap dipanggil pulang, Erik kena tekanan, drama PSSI memuncak. Algoritma pun ikut mendorong isu ini menjadi trending. Publik terhisap dalam percepatan informasi yang luar biasa. Namun di balik kehebohan itu ada lapisan cerita lain yang jarang disadari, bahwa PSSI sebenarnya berada di persimpangan jalan yang sangat penting. Bukan hanya soal pelatih, tetapi soal arah manajemen sepak bola nasional dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Erick Thohir dalam beberapa pidatonya telah berulang kali menekankan bahwa Indonesia harus memperbaiki sistem dari akar, pembinaan usia muda, kompetisi terstruktur, infrastruktur latihan, dan profesionalisme pelatih lokal. Tetapi tantangannya sangat besar. Tekanan publik seringkali menuntut hasil instan, sementara pembangunan jangka panjang selalu membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Ketika hasil timnas nasional tidak stabil, kritik langsung mengarah ke pelatih, ke federasi, dan pada akhirnya ke puncak pimpinan. Inilah inti persoalannya. Erik sebagai ketua umum berada di posisi terjepit. Di satu sisi ia ingin fondasi sepak bola Indonesia benar-benar kuat. Di sisi lain ia menghadapi tuntutan supporter yang menginginkan kejayaan secepat mungkin. Pertemuan dua kutub kepentingan inilah yang menciptakan tekanan luar biasa, dan itulah yang membuka pintu bagi munculnya rumor bahwa Erik bersedia melakukan apa saja demi menjaga posisinya. Publik tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Mereka telah lama menunggu perubahan. Mereka sudah terlalu sering dikecewakan federasi sebelumnya. Harapan besar yang dibawa oleh era baru ini membuat setiap kekecewaan terasa berkali-kali lipat lebih berat. Maka ketika muncul isu pemulangan STY, publik langsung kesulit emosinya. Sebagian dengan harapan, sebagian dengan sinisme. Di tengah situasi kaos ini, pemain-pemain timnas pun terkena dampaknya. Beberapa di antaranya memilih bungkam dan fokus latihan. Sementara beberapa di antaranya memberikan sinyal dukungan halus agar PSSI lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi opini publik. Mereka tentu merasa lelah menjadi sasaran kritik setiap kali ada masalah internal federasi. Ini menambah dimensi emosional tersendiri bagi drama besar yang sedang terjadi. Di sisi lain, Sintayong sendiri belum memberikan pernyataan langsung. Namun beberapa media luar negeri sudah menyoroti isu kepulangannya. Ada artikel dari Korea Selatan yang membahas kemungkinan STY kembali menangani timnas Indonesia dengan analisis bahwa hubungan baiknya dengan pemain dan kedekatannya dengan publik Indonesia bisa menjadi salah satu alasan kuat. Artikel itu viral di Indonesia dan membuat rumor tak terbendung. Kini publik seolah berada di ketegangan menunggu kejutan berikutnya. Semua bertanya-tanya, apakah benar Erick Thohir akan memanggil kembali STY? Apakah rumor khilaf itu benar adanya? Atau ini hanya permainan narasi untuk membelokkan fokus publik dari masalah lain? Setiap hari muncul potongan informasi baru, tetapi belum ada yang benar-benar menjawab teka-teki besar ini. Namun satu hal pasti, drama PSSI telah mencapai titik paling panas dalam beberapa bulan terakhir. Supporter menunggu jawaban, analis menunggu klarifikasi, media menunggu pernyataan resmi, dan Erick Thohir berada di tengah pusaran badai, antara harus mengambil keputusan besar atau menghadapi resiko kehilangan kepercayaan publik. Drama ini belum selesai, justru baru dimulai, karena apapun keputusan berikutnya, memulangkan STY, mempertahankan pelatih baru, merombak struktur PSSI, atau bahkan keputusan yang lebih mengejutkan, semuanya akan meninggalkan dampak besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Publik akan terus menyoroti, mengomentari, mendukung, atau mengecam. Dan disinilah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depan sepak bola Indonesia benar-benar seperti pertandingan final yang skor akhirnya belum bisa diprediksi.